ada bank, kemudian ada piutang gitu ya, akun receivable. Kemudian lanjut ke bawah, kita skip, nanti lanjutnya ke akun payable ya. Akun payable. Kemudian equity, kita anggap paid in capital lah. Kemudian kita butuh akun perantara, opening balance. Ya. Yang menjadi problem, oh ada satu lagi inventory ini ya, yang kita butuhkan ya. Paling liquid, sorry. Insert inventory. Nah, yang ini 1, 2, 3 ini biasanya akan butuh subsidiary ledger. Jadi kalau kita bikin subsidiary ledger untuk akun receivable ya, AR-nya mungkin namanya vendor, kemudian invoice, number kali ya, invoice date, kemudian balance ya, atau nominalnya. Lalu kita juga butuh sudah pasti AP, akun payable. Sorry, AR itu berarti customer. Ini berarti vendor. Sama, ini bill number, bill date, balance. Oke. Anggaplah kita punya kedua. Ada yang masuk ya? Bentar. Oke. Anggaplah kodenya C01, C02. Invoice number-nya bebas INV 001, INV 02. Tanggalnya kita anggap mulai migrasi di tanggal 1 April. Berarti di sini tahun dulu ya, 26 0401. $5 juta, satu lagi 7 juta. Lalu ada vendor, vendornya V1, V02. Bill numbernya bill 1. Oke. Tanggal sama. Balance-nya oke. Ini kita coba total. Sip. Berarti akun ini, kemudian akun payable. Oh sorry, ada satu lagi sebenarnya. Return ya. Oke. Anggaplah kita punya cash sekitar 500. Kita punya bank 1M. Lalu inventory. Nah, kita punya inventory.
Ini kode, kemudian description, quantity, lalu ada unit cost, lalu pasti ada total ya. Anggaplah barang kita tadi ada seperti yang kemarin ada 3, jadi ada item 01, ini tarik. Oke, ini dari kemarin itu ada gulaku, ada mie instan, ada minyak. Ya, ini ada unit juga, nanti kita akan masukkan unitnya. Dan kemarin itu kan kita ada kendala Odoo tidak bisa mengkonversi otomatis. Setelah saya coba oprek ternyata bisa ya. Jadi settingannya agak beda dengan versi 18 gitu ya. Ini ada unit sebenarnya ya. Unit kita anggaplah satuannya kilogram. Ini pieces. Minyak sawit itu liter ya. Oke. Quantity ada 200, ini 200, 200. Oke. Unit cost sekilo ada 5.000. Mie instan 1.500. Minyak sawit itu anggaplah 4.000. Nggak tahu saya juga apakah ini benar. Ini kali ini. Oke. Jadi inventory-nya inventory itu iya. Anggaplah ada return earning, paid-in capitalnya mungkin sekitar 850. Berarti dia punya return earning itu kurang ini 6391 1, 2, 3 tuh 2. Oke. Sip, balance ya. Nah, ini nanti kita butuh akun perantara opening balance atau suspense untuk kita jadikan nanti sebagai lawan dari input saldo awal ini. Nah, bagaimana menginput ini ke Odoo case seperti ini? Kita coba save Odoo 19 ya. Contoh kasus 1 ya. Baik. Menginput ke Odoo, pertama kita pasti mesti create database. Dan master password tolong jangan sampai hilang ya. Jadi dokumen master key. Ya. Ini Odoo Mtesia 002 berarti. Kemudian Odoo. Lalu tidak perlu dicentang demo data supaya kosong. Nah, otomatis kita akan dibawa ke layar untuk instalasi apps. Nah, kita
perlu instalasi apps yang kita butuhkan saja. Kemarin kita sudah coba install yang ini ya. Nah, ini kebetulan sudah ada, jadi kita mulai dari sebaiknya kita coba dulu install yang modul-modul bawaan Odoo seperti Sales ya, Sales. Oke. Kalau kita install Sales otomatis dia akan instalkan invoicing ya, otomatis. Nanti pada saat kita install accounting, sebenarnya invoicing akan diupdate menjadi ini sebenarnya intinya. Lalu yang kedua kita install aktivasi inventory ya. Oke, berikutnya purchasing. Oke. Purchase. Kemudian accounting ya. Kita ambil yang community. Counting, inventory, sales, purchase. Nah, oke. Sales, purchase, inventory, accounting lengkap. Kemudian kita butuh modul tambahan. Modul tambahan untuk modul accounting yaitu modul rekonsiliasi ya. Nah, ini kemarin aktivasi untuk akun reconcile-nya. Kita coba cek apakah sudah ada perkembangan dari GitHub-nya Ocha account reconcile. Untuk versi 19 statement base baru masih normal ya. Masih belum ada penambahan 2 minggu yang lalu terakhir. Jadi kalau versi 18 itu punya reconciling itu banyak sekali ya, ada reconcile restrict, partner, Ocha Q dan segala macam. Nanti seiring bertambah versi mereka akan buatkan juga ini untuk yang 19 semoga gitu ya. Oke. Kita sudah masukkan apa tandanya akun reconcile itu memungkinkan kita menambahkan transaksi ya, transaksi bank kayak gitu ya. Nah, oke. Langkah berikutnya adalah kita coba configure untuk kebijakan akuntansi ya, kita coba setting kali ya. Setting, kemudian nah ini coba kemarin kan salah ya, 12% tapi dia buatnya 11, kita coba atur aja ini. Ini 12 tapi 11 kita ganti aja supaya nggak meragukan. Oke. Ada yang masuk lagi ya? Lalu ini ya.
Kita betulin ininya, teksnya, kemudian ini dia satu lagi. Unit of measure ya. Nah, ini nanti kita cobakan bagaimana menyeting supaya bisa otomatis konversi satuan gitu ya. Jadi iya, oke, save dulu. Untuk unit of measure pada prinsipnya Odo sudah siapkan. Jadi kilogram ke gram berarti satuan satuan terkecil yang menjadi unitnya gram. Ton itu 1000 ya 1000 kilogram, gram, liter ke mililiter. Ya, ini dia. Unit berarti kita butuh pieces ya, atau unit berarti ya satuannya. Oke. Mungkin lusin satu lagi yang kita tambahin ya. Tambah namanya lusin atau dozen ya. Bahasa Inggrisnya dozen. Kuantitinya berarti 12, 12 unit gitu ya. Simpan. Kemudian ada ya boleh lusin boleh. Jadi dozen udah, dozen ke units, satuan terkecil unit, kemudian liter, ini ya kayak mililiter. Oke. Nah, pieces tadi dozen udah, oke. Lalu kita setting, balik lagi ya ke setting. Kita pastikan ini Anglo-Saxon. Artinya kita menghitungnya dengan cara perpetual ya. COGS gitu ya. Nah, bagaimana dengan ininya, dengan apa namanya inventory ya. Nih kita langsung ke inventory aja. Di inventory itu kita sepertinya enggak, ini sudah otomatis nyambung ya dengan setting di general ya. Bagaimana kalau ada landed cost, kita tambahin aja kalau ada landed cost. Lalu oke. Cukup. Berikutnya kita coba configure chart of account. Ya. Ini chart of account, ada akun receivable, kemudian cash, ada bank juga. Oke, sudah oke. Akunnya lengkap semua kali ya. Di 3 ada paid capital. Lalu ada, nah ini yang return earning tadi itu ke sini, past profit and loss. Ya kita pakai ini ya nanti. Nah ini adalah yang opening balance, historical balance. Oke. Baik. Kita coba entry saldonya dari cash kita. Yang pertama kita masukkan dulu ini nih. Cash, bank, kemudian paid in capital. 1, 2, 3. Beserta return earning. Nah, bagaimana memasukkan yang tipenya cash dan bank ke dalam saldo gitu ya. Nah, banyak yang mencoba dengan cara ini, journal entries, dulu bikin journal entries. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu, karena dia transaksi bank ya, jadi kita harus masukkan ke masing-masing ininya, cash atau banknya. Kita coba masukin dulu cash ya, transaction. Kita new, lalu ada reference. Nah, kita bikin reference saja. Opening balance. Ya. Tanggal 1 April. Oke. Starting balance-nya ini. Nah, line-nya adalah
Partner nggak ada, labelnya kasih aja opening balance. Tanpa partner, berapa tadi itu? 500 juta ya. Oke. 500 juta. Oke. Oh, sorry. Apa ya transaksi? Bentar. Ini kita edit bisa nggak ya? Simpan. You can delete transaction from a valid statement. Oh, oke. Okay. Ini nol tadi ya. Revert dulu rekonsiliasinya, lalu kita delete. Oke deh. Ini kayaknya mesti manual reset to draft. Kemudian ini kita delete lah. Ya. Oke. Simpan, lalu kita cek. Ending balance 500. Simpan. Ya, ini sudah jadi bank ininya ya. Harusnya cash loh, ya. Oh, bank tadi di input ya. Sorry. Ini kita benerin dulu lah, ya. Bank tadi cash ya. Bank tadi 1M ya. Oke. Ini tadi, oh salah lagi Indri. Tadi kita masuknya ke cash ya. Kita config dulu berarti jurnalnya yang cash. Cash itu larinya ke, ya benar, incomingnya manual payment, outgoing, oke. Ya ini bank suspense, oke. Berarti ini dulu cash, new. Cash. Headline 1 April. Pending balance 500. Oke. Simpan.
Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini kita reconcile ke paid in capital. Jadi mereconcile-nya kita ganti akunnya ke paid in. Validate. Oke, selesai satu. Berikutnya untuk saldo, nah kita coba cek reportnya, trial balance kita. Ya. Nah ini, cash pada paid capital. Oke. Kemudian yang kedua itu di bank itu 1 miliar kita create. Ya, tanggalnya tanggal 1. Ini. Label opening balance. Statementnya tidak ada. 1. Oke, save. Nah ini. Coba kita lihat di dashboard. Muncul satu reconcile. Ya, mesti diselesaikan. Nah ini juga bank, lawannya masih suspense. Nah ini yang kita ini kan ganti ke paid. Mana tadi itu? Ini dia. Validasi. Oke. Sudah 2 sekarang. Kita coba cek trial balance-nya. Nah, paid capital. Oke. Cuman masalahnya saldo kita di paid capital 850 ya. Salah juga kita melakukan reconcile harusnya ke opening balance tadi, historical balance ya. Oke. Coba kita lihat journal entries-nya. Ini kita coba ganti ke reset to draft. Harusnya historical balance ya. Simpan, pause. Satu lagi yang ini. Ini juga kita coba reset to draft. Ini ganti ke historical. Jadi seluruh saldo awal kita postnya ke historical balance dulu. Coba kita cek di trial balance. Oke. Berikutnya terkait ini akun receivable. Ya. Akun receivable ini kita entry satu-satu ininya di customer invoice. Lalu kita bikin new. Invoice-nya tadi ini INV 01 ya. Oke. Ini C01. Invoice date-nya tanggal 1. Kemudian line-nya adalah jurnal item aja. Historical balance. Ya. Nah, ini harusnya ke historical balance sini, sorry. Oh, sales ya. Unit
Price-nya adalah ini nih, berapa ini? 5 juta ya. Ya, tidak perlu dimasukkan teksnya. Otomatis nanti dia akan menjurnal historical balance pada akun receivable. Nah, ini dia ya. Otomatis begini. Kita confirm. Ya. Ini nggak perlu di pay dan segala macam. Nanti kalau ada pembayaran baru kita pay. Kemudian invoice berikutnya ke C002. Ya, tanggal 1. Headline. Ini bukan sales. Ya. Kita hilangkan filternya. Kita masukkan ke historical balance. Sesuaikan dengan nilai saldo 7 juta. Oke. Otomatis jurnalnya ke historical balance ke akun receivable. Kita confirm. Oke, selesai invoice untuk ini apa namanya untuk saldo awal. Ini sudah posted statusnya. Total ya nilai dari apa? Dari invoice kita atau akun receivable 12 juta. Ini sudah sama dengan ini. Oke. Kalau kita cek di reporting ya, trial balance. Nah, ini sudah 12 juta. Oke. Berikutnya menginput inventory belakangan ya. Kita input lagi yang akun payable. Ini kebalikan dari metode tadi. Kalau tadi kita masuknya di invoice customer, sekarang di vendor bill. Saya bikin baru billnya. Ini bill 01 ya. P01. Oke. Bill date-nya tanggal 1, accounting-nya kita samakan dengan tanggal 1. Lalu kita add line akunnya historical balance. Oke. Oh, kok nggak ada ya? Kepala 3 dong. Nih. Oke, untuk saldo yang pertama ini 10 juta ya. 10 dan 15. Oke. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Confirm. Lalu bill baru untuk yang kedua. Vendornya V02. Ya, ini tanggal 1. Line-nya itu ke historical 15. Lalu kita save, confirm. Ya, bill 02. Kalau kita lihat bill-nya ada 2 dan status posted. Berarti angka total harus sama ya, 25 juta. 25 juta posisinya di angka negatif di kredit. Coba lihat di report kita. Nah, ini. Di kredit ya. Oke. Sekarang kita masukkan inventory. Nah, inventory ini karena terkait dengan kebijakan akuntansi ya, kita pakai
metode perpetual. Jadi kita harus atur dulu configuration untuk si inventory tadi. Kemarin tadi udah oke ya. Ini sudah ya. Kalau gitu kita tinggal masuk ke inventory, kita ambil kategori barang dulu. Ya, kategori barang. Di kategori barang itu ada expense, ada goods, ada service. Kita masukkan ke goods sebagai apa? Sebagai kelompok barangnya. Nah, di goods ini kita atur costingnya itu menggunakan ya bisa pilihannya antara FIFO atau average cost. Saya lebih suka pakai average sih ya. Atau sesuai dengan cash perusahaan. Lalu kita ambil metodenya perpetual. Nah, di perpetual dia akan mengikut ke akun ini. Penjualan akun ke sales, expense-nya COGS sudah benar, stock account-nya ke inventory, ya inventory account. Nah, ini namanya stock variation-nya yang berubah di versi 19 ini. Jadi ada change atau variasi pada inventory. Kalau dulu ada stock input dan stock output. Nah, kalau di sini kayaknya ada perubahan di Odoo, jadi kayaknya tidak ada lagi transaksi seperti itu, jadi disimplifikasi saja. Secara akuntingnya sih lebih menarik yang versi sebelumnya sih sebenarnya. Karena mencatat setiap perpindahan barang. Oke, ini kita atur ke perpetual, kemudian kita coba lihat produk. Kita daftarkan dulu produk. Ya, ini produknya. Kita sell and purchase ya. Produknya itu ada ini Gulaku ini ya. Gulaku. Oke, ITM 001 ya. 000. Oke, baik. Jadi namanya Gulaku. Nah, di sini perlu kita atur dia base invoicing-nya by boleh order, tapi kita pastikan track inventory. Ya, track inventory. Kemudian satuannya Gulaku itu kita ganti ke sini. Kita ganti ke kilogram sesuai dengan kasus kita. Satuan kilogram, oke. Kemudian harga jual kita punya. Belum ada ya harga jualnya. Anggaplah kita punya sales price ya. Insert. Ya, per kilonya itu anggaplah 8.000. Ini 3.000. Ini 6. Oke. Jadi kita coba masukkan sales price-nya adalah tadi berapa nih? 8 ya. Oke. Cost-nya belum ada ya. Nah, di sini bisa kita update ya, sesuaikan dengan kondisi 200 dan 5.000. Oke. Di sini ada 200 kilo. Kemudian cost-nya 5.000. Oke. Ya. Referensinya bisa tadi ITM berapa tuh? ITM. Oke. Reference. Kemudian supaya memungkinkan dilakukan konversi satuan ya. Jadi nanti kita bisa belinya dalam ton, nanti jualnya kilo. Nah, kemarin kan nggak berhasil. Nah, ternyata ada perubahan di versi 19. Kita harus mengisi ini packagingnya. Jadi kita bisa beli ton, bisa dalam bentuk gram, bisa dalam bentuk kilogram. Oke, kilogramnya sudah otomatis ya. Nah, jadi kita bisa jual ton, bisa jual gram. Oke, kita simpan. Sip. Nah, ini sudah ada quantity on hand-nya sudah ada. Ya. Nah.
Setelah itu, ini sudah oke ya. Nah, untuk barang berikutnya, oke. Barang berikutnya mie instan. Mie instan, goods juga. Kita track inventory. Harga jual. Ini per unit ya, per unit. Harga jual 3.000, 1.500, oke. 3.000, 1.500. Cost-nya totalnya 200. Lalu penjualannya karena dia units, bisa juga pakai dozen, boleh juga pack 6. Nah, gitu ya, setengah lusin. Nah, simpan. Oke. Berikutnya yang terakhir itu ada minyak sawit ya. Sawit. Oke, kita track. Nah, sawit jualan kita itu per liter. Per liter. Sell price per liternya adalah 6.000. Cost-nya 4.000. Kita punya 200 liter. Penjualannya memungkinkan dalam bentuk mililiter gitu ya. Oke. Kalau kilogram bisa kan ya Pak, minyak? Konversi kilogram apakah sama dengan liter? Sama ya? Benda cair Sama ya? sama aja. Kalau kilogram itu kan berat. Kalau liter itu kan ini. Volume. Sih kalau seperti kapal dan pesawat terbang kan jarang pakai liter ya. Mereka pakai berat ya, satuan ton atau berapa gitu ya. Kalau kita mau samakan dengan kilogram boleh-boleh aja sih. Ya ini kilogram memungkinkan juga. Nah, kita coba. Oke. Ini sudah masuk. Tadi saya lupa masukin referensinya. Nah, oke, nggak apa-apa lah. Ini ITM 3, simpan. Tadi ada produk, mana tadi yang lupa ini ya? Oke. Sip. Iya, saya coba lihat. Nah, ini dia. Di sini sudah ada sales price segala macam, cost-nya sudah ada, bahkan status stok jumlah yang tersedia on hand di gudang segini. Ya, ini nggak bisa dipakai ya. Yang penting itu adalah nilai dari stok kita. Nah, kita lihat di reporting stoknya. Value-nya adalah ini nih, ya, 2,1. Nah, value ini akan kita masukkan ke jurnal umum kita untuk mengupdate trial balance kita. Berarti kan 2,1 masuknya ke historical balance, ke inventory. Nah, 2,1 juta ya. Kita masuk ke accounting, lalu kita bikin jurnal baru ya, new. Ini saya bikin OPB ya. Opening balance inventory. Nah, posisi tanggal 1, kemudian kita masukkan di sini inventory ya. Inventory di debit 2.100.000. Lalu lawannya historical. Historical balance. 2,1, 2,1, simpan dan pos. Nah, sekarang trial balance sudah ya, harusnya sudah sama 2,1 ini nilainya dengan si inventory tadi. Ya, nih reporting stock
2,1. Oke. Nah, tugas kita yang terakhir adalah karena sudah oke, ya, ini total semua sudah masuk. Nah, kita harus mengadjust ini, lakukan adjustment untuk paid in capital dan return earning. Nah, jadi kita tinggal lawankan jurnalnya itu, ya. Jurnal untuk ya kita cek nih. Lawannya sudah pasti ke sini nih. Ya. Historical balance. Nah, jadi bagaimana caranya kita bikin jurnal baru, adjustment ya, new. Ini opening balance untuk capital dan return earning. Dalam hal ini kita masukkan ke past balances ya. Oke, kita coba paid in capital. Waduh. Ini dia paid capital, oke. Ini sudah pasti senilai 850 juta ya. Posisi debit. Kemudian kawannya itu bentar. Kawannya adalah si ini past profit and loss ya, akumulasi profit and loss itu 639.100. Nah, lawannya sudah pasti nih, 1849 tadi kan. Ya. Historical balance-nya. Historical balance. Nah. 1489. Oke. Kita pause. Coba lihat reportingnya. Oke, sekarang balance-nya sudah 0 ini. Untuk historical balance sudah 0. Ya. Total debit dan total credit sudah sama. Si paid capital sudah oke. 450. Profit loss sudah. Nah, ini berarti proses import atau migrasi data untuk opening balance, baik itu cash bank, akun receivable, akun payable, itu sudah cocok antara angka trial balance dengan angka buku besar pembantunya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita coba membuktikan yang tadi ya. Kita membuat penjualan yang kemarin kita gagal untuk konversi otomatis. Kita coba bikin penjualan sales karena kita sudah punya sudah punya saldo untuk barang di gudang. Jadi anggaplah kita akan menjual kepada C01 gitu ya. C0 ya 01. Kemudian kita produknya adalah tadi minyak sawit yang bikin cobain ya. Oke. Nah ini. Anggaplah kita mau jualnya itu kilo. Ini tadi ya, ini otomatis muncul nih, apa saja yang kita ini kan. Jadi dianggap 1 kilo itu sama dengan 1 liter loh. Ini ya, otomatis gitu. Jadi bisa. Kemudian kita kalau mau jual ini satu lagi si gulaku, nah ini menarik nih.
Kalau kita mau jualnya ton, nah otomatis dia akan konversikan segini, 8.000 kali sekian kan. Cuman di sini muncul warna merah. Kenapa? Karena barangnya nggak cukup. Cuma ada 200 kilogram. Mau dijual 1.000 ton, 1.000 kilo. Ya pasti nggak bisa nih. Ya kan? Kekurangan. Ya, kekurangan. Cuma ada 200 kilo. Berarti 0,2 ton cuman barangnya. Ya pantasannya aja nggak bisa. Ya. Barang cuma ada 0,2. Mau dijual 1 ya nggak cukup. Shortage 0,8. Nah ini dia nih. Jadi ini dia akan cek ke gudang. Tapi yang kemarin sudah berhasil ya. Kalau kita jualnya gram, ya 8.000 ya. Per sepersekian lah dia akan konversi ininya. Kalau jual dalam kilo ya sudah pasti itu. Ya. Atau kita jualnya 0,1. 0,1 kita jual dalam bentuk ton. Harusnya bisa dong. Nah, 800.000. Ya, udah sesuai. Artinya kita jual 100 kilo. Jadi proses konversi sudah otomatis. Kita coba convert ini, confirm. Ya, jadi SO. Kemudian kita delivery. Nah, ini deliverednya belum ada ya. Delivered belum ada. Kita delivery dulu. Delivery ini kita suruh kirim, validasi di gudang. Oke. Nah, di sini tadi itu sudah delivered jadinya. Sekarang tinggal di invoice. Nah, kita create invoice, regular, create draftnya. Otomatis invoice-nya per boleh today. Ya. Jurnal itemnya ini ya. Lalu kita confirm. Nah, otomatis dia akan menghitung COGS ya untuk masing-masing item. Ini minyak sawit ya, nih. Inventorinya 4.000 lawan ke inventorinya 4.000. Nih, COGS ini. Ini lawannya. Lalu ini lawannya. Berarti sudah otomatis ya proses penjualannya dan sudah benar sesuai dengan kaidah akuntansi. Nah, bagaimana dengan penerimaan ya, penerimaan pembayaran? Biasanya ya bisa diklik pay, tapi dalam alur proses sesuai dengan kontrol dalam accounting information system kita, penerimaan pembayaran dari customer itu tidak diurus oleh bagian sales ya. Jangan sampai diurus oleh bagian sales. Ya seharusnya diurus oleh bagian billing atau bagian penagihan, ya, bagian invoicing. Jadi ada pemisahan fungsi. Karena ini akunnya akun administrator, jadi memungkinkan dilakukan pay di sini, harusnya nggak boleh. Ya. Nah, kita coba lakukan sesuai dengan prosedur atau kaidah akuntansi. Jadi kalau nanti ada pembayaran dari si customer ini, anggaplah dia bayar ya. Dia punya hutang, Ya, dia punya hutang ke kita 1.398. Kita pengen lihat dia punya si invoice ini, nih. Dia punya piutang ke kita tuh ada 2. Kita punya piutang ke C01 itu ada 2 invoice. Nilainya total itu 5.894. Anggaplah dia akan bayar hutangnya itu dia cicil tidak per invoice, tapi dia bayarnya ini sistemnya bukan open invoice tapi running balance ya, balance forward ya.
Jadi boleh bebas bayar berapapun sih, mau lebih besar boleh dia bayar, alhamdulillah ya deposit, atau dia bayarnya mungkin 2 juta gitu ya, nah, bisa juga. Asal jangan minus saja bayarnya. Nah, bagaimana menerima pembayaran? Biasanya yang bekerja itu bagian akuntansi dan teman-teman. Jadi biasanya dia akan di sini, customer, lalu dia akan terima payment, ini bagian penagihan atau invoicing. Ketika kita terima payments dari si customer kita, ya, kita bikin baru. Nah, customernya itu si C01, dia bayarnya 2 juta, tanggal 24, ya, ini currency. Nah, memonya ini mungkin pembayaran angsuran faktur. Nah, kadang-kadang bahasanya kayak gitu ya di lapangannya. Ini dia bayar transfer bank, sehingga nanti kita akan perlu pekerjaan rekonsiliasi ya. Nah, itu coba ini sudah oke, sudah benar, dia bayar 2 juta, kita simpan, lalu kita confirm. Nah, lalu kita validasi, oke, sehingga muncul sudah paid statusnya, tapi apakah status paid yang 2 juta ini sudah masuk ke rekening kita? Coba lihat di reporting, trial balance ya. Sepertinya belum, karena angkanya masih 1 miliar. Kenapa belum? Karena proses kita mencocokkan catatan dengan bank belum dilakukan, sehingga ini terlihat dari nggak ada ya. Salesnya itu dia belum ada. Coba lihat jurnal entries kita. 2 juta juga belum ada nih. Validate bill, wah nggak ada juga. Ternyata juga belum ada. Jadi kayaknya payment-nya nggak bisa dari situ. Harus di-pay langsung ke transaksi bank. Nah, oke, baik. Coba lihat payments-nya ini sudah pay tapi statusnya paid. Cuman manual payment, jurnalnya bank. Masalahnya ini nggak masuk ke jurnal bank. Oke, coba lihat jurnal items. Oke. Jadi ini yang memaksa kita untuk melakukan pencatatan di bank. Ya, oke, baik. Kita create berarti. Tanggal 24 tadi pembayaran. Partnernya si C01, statementnya nggak penting. Nah, uang masuk tadi 2 juta. Nah, ini dilakukan oleh petugas yang berbeda. Ya, orang yang mengatur treasury, ya, treasury ke akun bank. Setiap kali terjadi ada perubahan transaksi di rekening koran, dia harus cocokkan dengan catatan seperti ini di statement bank statement line. Kalau oke, kita save. Nah, dia bingung. Oke, labelnya harus diisi. Oke, samakan aja C01. Sebaiknya memang labelnya C01 atau faktur yang ada. Cuman kan pembayarnya nggak selalu dengan susun yang faktur ya. Kita coba save. Nah, ini dia coba masukkan ke akun receivable nih. Ya, 2 juta, 2 juta. Oke, kita coba validasi. Otomatis nanti bank bertambah, akun receivable atas nama si C01 akan berkurang. Kita validate. Nah, otomatis, kita coba lihat sekarang. Sudah bertambah 2 juta di sini ya. Lalu di reporting kita, trial balance-nya,
sudah pasti harus sudah bertambah 2 juta. Nah, sekarang berapa saldo untuk C001? Nah, coba lihat customer kita. Customers ini ya. Sorry, kita lihat di Halo Pak, Iya, Bang Pastri. di luar bapaknya ya Pak? Iya, Bang. Tunggu bentar, Bang. Oh.
Ini bapaknya off, guys. Lagi nunggu juga Kak. Oh, Iya. kami kira sinyal kami hilang, nggak bersuara. Dari tadi lah kagak. Tes 1, 2, 3. Oh, mohon maaf tadi kayaknya saya nggak sadar kalau keputus. Tadi sampai di mana ya Bapak Ibu? Sampai bank, Pak. Bank berikutnya. Iya, sampai bank, Pak. Ada saya sampai ending semua ini. Ya, soalnya kami kira tadi Bapak ada keperluan. Enggak, ini tiba-tiba internetnya putus gitu. Aduh. Dan saya lagi asik menjelasin ya. Saya pikir nih kenapa kok nggak ada, saya pertanyaan tadi ada yang bertanya nggak ada, ternyata putus. Berarti tadi sampai bank, saya coba share lagi ya Bapak Ibu. Bentar. Iya, Pak. Ini entire screen. Oke. Mana tadi nih? Sampai sini tadi udah ya? Sampai bank untuk saldo awal atau transaksi ya, Bu Nola? Yang transaksi, Pak, pembayaran Transaksi, aplikasi, Pak. Oh, berarti Yang baru 2 juta. baru. Iya. Baru, saya pikir dari setengah jam saya ngomong sendiri ini. Iya, Pak. Udah lama kami nungguin. Oke. Oke, baik. Tadi ada transaksi apa? Ini ya, transaksi pembayaran ya, penerimaan ya. Penerimaan piutang. Penerimaan piutang, Pak. 2 juta, Oke, kalau good. nggak salah. Berarti baru terakhir itu ya. Oke, baik. Jadi untuk penerimaan piutang kita bisa langsung dari transaksi bank atau transaksi kasnya, tergantung dia bayar pakai apa. Contoh lah, kita masih ada ini ya, si partner ledger kita. Contohnya receivable account, ini piutang. Nah ini saya udah, dari tadi nih udah melunasi ini nih, 2.500.000. Ini tadi kelihatan nggak 2.500.000 ini? Enggak, Pak. Baru sampai 2 Iya. juta. Oke. Berarti di sini putusnya 2 juta tadi udah tadi ya? Baru sampai Udah, 2 Pak. juta itu, Pak. Oh, baru sampai 2 juta. Baik, yang 2.500.000 ini cara begini. Jadi kalau pingin langsung aja ya dia mau bayar pakai kas atau bank, contoh tadi kan pakai bank ya. Kita tinggal bikin transaction di sini ya, transaction di bank ya. Lalu kita create ya, 2 juta itu yang ini nih. Nah, ini. Jadi kita create gitu ya, terus kita masukin 2 juta. Di contoh ini 24 labelnya kan C001. Ya, partnernya C01. Nah, ini wajib diisi partnernya ya. Kemudian kalau terima uang kan 2 juta. Nah, kayak gitu. Tinggal di save lalu nanti divalidasi di sini. Dan saya kan nggak mau bikin lagi kan supaya sama dengan yang teman-teman semua sudah praktekkan. Nah, Berarti nggak perlu ke customer tadi ya, Pak? Payment ya, betul, nggak perlu. Jadi ini lebih simple dan lebih presisi sih sebenarnya karena kita langsung langsung diinput transaksinya oleh bagian treasury atau bendahara yang melakukan manajemen uang di bank ya. Kalau mungkin di cash management Nagari atau apa gitu ya.
Nah, ini langsung di entry ininya, apa namanya, transaksi-transaksi yang terjadi di rekening banknya. Jadi langsung reconcile gitu. Nah, yang langsung reconcile otomatis dia akan membuat jurnal secara otomatis di sini ya, bank pada akun receivable tadi ya, banknya di debit, akun receivable-nya di kredit. Jadi di sini prinsipnya kita langsung jadi tinggal ditekan validasi aja sih sebenarnya. Kalau yang kita masukkan itu kode customer partnernya itu benar ya, Bapak Ibu. Begitu. Oke, sudah sama catatan kita? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maksud Bapak tadi kan treasury itu berarti bank ya, Pak? Treasury itu adalah si bendahara, Ibu. Oh, bukan orang yang bekerja di perbankan itu ya, Pak? Bukan. Jadi artinya bagian ya mungkin treasury emang ada di perbankan ya, dia yang pegang uang segala macam, kelola uang. Iya. Tapi kita mungkin bendahara atau kasir gitu ya, kasir atau Oh. yang pemegang kas, pemegang bank gitu ya, rekening bank dan kas. Jadi Iya, dia pasti setiap hari harus lakukan ini kan, rekonsiliasi ini harus di closing setiap hari nih. Kalau Iya, memang dia closingnya harian, tapi kalau dia transaksi kan bisa 24 jam Pak. Iya, berarti sampai closing hari ini, kalau masih ada nanti transaksi malam, ya besok pagi dia cicil lah, dia masukin lah apa yang terjadi sampai dengan closing terakhirnya dia itu. Gitu. Baik, Pak. Saya kira tadi orang perbankan punya akses juga ke Odo, jadi nambah-nambah orang perbankan kerjaannya. Oh, Makanya saya tanya, enggak. Pak. Enggak. Iya, Ya, ini makasih, bagian Pak. akuntansinya, bagian ya di akuntansi itu ada invoicing, billing, treasury. Treasury itu maksud saya kasir dan bank. Ya pemegang kas keluar atau kas masuk atau pemegang kas gitu. Oke, Itu, Bu makasih, Nola. Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kira cukup lah ya untuk kasus ini, bagaimana kita melakukan migrasi data dari catatan perusahaan, baik itu menggunakan sistem yang lama atau betul-betul dia menggunakan catatan manual. Yang penting dia sudah punya informasi ini semua ya, terkait akun receivable, akun payable dan inventory. Kemudian juga sudah pasti harus ada catatan pembantu untuk kas dan bank atau yang lain juga ya. Mungkin ada surat berharga, investasi dan macam-macam. Oke. Untuk migrasi. Mau tanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Mau itu nanya kalau kita ubah nama akunnya atau ngedit sesuai kebutuhan kita gimana Oh, bisa, caranya, boleh Pak? sekali ya, memang seperti itu, Ibu Nola. Jadi di sini chart of account bisa disesuaikan, mau pakai bahasa Indonesia silakan diedit gitu ya. Ini diedit aja. Tunggu sana dulu. Itu ya, diedit, disesuaikan boleh. Di bagian mana maaf Pak tadi awalnya Pak? Configuration, dia Oh, counting ya. configuration. Lalu ambil chart of account. Oh, baik Pak. Oh, di situ edit-edit semuanya ya Pak? Ya, edit akun-akunnya, nama-nama akun ya, nama-nama akun. Delete juga bisa berarti ya Pak? Delete bisa, tapi hati-hati kalau memang akunnya itu tidak link ya. Tidak link itu artinya contoh kita punya link kan, kalau di Kayak sini ada inventory akun. tadi kan ya, Ya perpetual. betul, ada akun-akun yang memang ini contoh nih. Ini akun-akun yang link nih. Iya. Sebaiknya jangan di delete. Jadi praktik Di yang rename aja berarti ya kalau di yang rename. linknya. Iya betul. Atau kalau memang tidak mau dipakai, biasanya diarsip Bu. Misal begini nih. Kita nggak pakai ini nih, STLG ini contohnya ya, ini kita nggak pakai, ya. Kita nggak pakai, daripada di delete, mending kita gini aja, action kemudian kita arsip aja, kita arsip aja. Nah, kita arsip, udah dia akan artinya disimpan tapi tidak dipakai gitu. Jadi bukan di delete, gitu. Udah kan dia tidak akan muncul Bu di sini. Suatu Baik, saat Pak. nanti kalau diperlukan dia bisa kita panggil lagi. Begitu. Oke. Demikian Bu Nola. Pak, berarti materi kita pada hari ini sampai penerimaan payment 2.500.000 tadi ya Pak? Betul ya. Minggu depan kita coba bermain-main lagi lebih advance dengan supply chain-nya.